Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hasanah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah prakodifikasi kodifikasi usul fikih, kemudian pasca kodifikasi usul fikih kontemporer. Nah, yang pertama, sejarah prakodifikasi usul fikih. Sebagaimana dikatakan Khalaf, ilmu usul fikih muncul di permukaan pada abad kedua Hijriah. Faktor yang menyebabkan pembukuan ilmu usul fikih yaitu meluasnya wilayah-wilayah Islam dan bercampurnya orang-orang Arab dengan orang-orang non-Arab, sehingga menyebabkan masuknya beberapa kosakata dan susunan dalam bahasa Arab yang bukan Arab. Nah, dengan kata lain, untuk memudahkan Islam diserap dan dipahami oleh orang-orang non-Arab. Kedua, munculnya peradaban antar umat Islam, khususnya yang bergabung dalam dua kelompok besar, ahli al-hadis dan ahli ar-ra'yu. Dampak dari perdebatan tersebut kadangkala ditunjang dengan argumen yang tidak bisa dijadikan dalil atau pijakan, dan kadangkala mengingkari terhadap sesuatu yang dijadikan dalil. Kemudian, sejarah kodifikasi usul fikih. Pada awal abad kedua Hijriah, muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dalam melahirkan ilmu usul fikih, dan masing-masing ulama besar tersebut memiliki metode atau manhaj tersendiri yang berbeda dengan yang lain dalam istinbat hukum. Nah, salah satunya yaitu Imam Syafi'i, di mana beliau orang pertama yang merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Menurut para ahli baik dari kalangan Islam maupun para ahli di luar Islam, bahwa Imam Syafi'i adalah orang pertama yang merumuskan usul fikih secara sistematis, sehingga usul fikih lahir sebagai cabang ilmu hukum Islam yang posisinya sangat sentral dalam pemikiran hukum Islam. Kemudian sejarah pasca kodifikasi usul fikih. Nah, ada 3 tahap pasca kodifikasi usul fikih, yaitu yang pertama tahap awal abad ketiga Hijriah. Nah, pada abad ini di bawah pemerintahan Abbasiyah, wilayah Islam semakin meluas sebagian timur. Pada masa inilah terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam yang dimulai dari Kekhalifan Ar-Rasyid. Salah satu hasil dari pembangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangnya bidang fikih yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berpikir fikih yang disebut usul fikih. Nah, kemudian tahap perkembangan abad ke-4 Hijriah. Perkembangan usul fikih ini muncul ketika awal lemahnya dinasti Abbasiyah dalam bidang politik. Tanda perkembangan ilmu usul fikih dalam abad ke-4 Hijriah ini ditandai dengan munculnya kitab-kitab usul fikih yang membahas usul fikih secara utuh dan tidak sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Kalaupun ada yang membahas hanya kitab-kitab tertentu, hal itu semata-mata untuk menolak atau memperkuat pandangan tertentu dalam masalah itu. Nah, kemudian tahap penyempurnaan abad ke-5-6 Hijriah. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih pada abad ke-5 dan 6 Hijriah ini merupakan periode penulisan usul fikih terpesat, di mana kelemahan politik di Baghdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam, hingga berdampak pada kemajuan di bidang ilmu usul fikih yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalami antara lain Al-Bakhailani, Al-Khindi, di mana mereka adalah pelopor keilmuan Islam pada masa itu. Nah, kemudian sejarah usul fikih kontemporer. Nah, masuk era kontemporer membawa tantangan baru bagi pemahaman usul fikih. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat muslim yaitu yang pertama, majunya teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kemudian yang kedua, globalisasi telah menghubungkan dunia secara ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga, masyarakat kontemporer seringkali hidup dalam lingkungan yang multikultural dan pluralistik. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan adat istiadat dalam menentukan hukum Islam yang relevan. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, dalam menghadapi ketantangan kontemporer, usul fikih dapat memanfaatkan pendekatan interdisipliner dengan berkolaborasi dengan ilmuwan sosial, pakar teknologi, dan ahli hukum dari berbagai bidang. Dengan demikian, usul fikih dapat menggali perspektif yang lebih luas dan mendalam untuk merumuskan pandangan yang lebih komprehensif tentang isu-isu kontemporer. Nah, hanya itu pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.